Halo guys, kali ini kita akan mengungkap fakta mengenai almarhum Yakub Utama. Almarhum Yakub Utama adalah salah satu tokoh yang sangat mempengaruhi dunia pers atau media di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, karena itu kita langsung aja ya. Yang pertama, nama lengkap daripada yang bersangkutan adalah Yakub Utama. Orang tuanya bermaksud memberikan nama ini supaya anaknya dapat menjadi yang utama. Wow, visi yang luar biasa ya, dan telah menjadi kenyataan loh bagi kehidupan almarhum. Yang kedua, beliau Yakub Utama lahir pada tahun 1931 pada bulan September tanggal 27. Terlahir dari seorang pensiunan guru di Sleman, Yogyakarta. Yang ketiga, beliau almarhum Yakub Utama beragama Kristen Katolik. Beliau adalah orang yang taat kepada agamanya loh. Dia berkecimpung di dunia media berita sebagai wartawan, tapi sebelum ia masuk di dunia berita ini, dia konsultasi dulu kepada pastor Katolik. Setelah itu, beliau baru memutuskan untuk menjadi seorang wartawan loh. Wah, luar biasa ya. Seandainya Yakub Utama ini tidak konsultasi kepada pastor itu, mungkin dia tidak menjadi yang utama ya. Dulu, sebelum dia menjadi wartawan, dia hanya seorang guru. Lalu pastor itu berkata kepadanya, orang yang jadi guru itu sudah banyak, tapi yang menjadi wartawan itu masih sedikit loh. Nah, karena itu beliau memutuskan untuk menjadi seorang wartawan. Yang keempat, riwayat pendidikan. Beliau, Yakub Utama, menamatkan pendidikan dasarnya di Yogyakarta, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di Seminari Yogyakarta tahun 1951. Dia sempat bekerja menjadi guru di SMP Mardiuna di Cipanas, Jawa Barat, dan SMP Vanlit di Jakarta, serta bekerja sebagai redaktur mingguan Penabur Jakarta sebelum melanjutkan pendidikan kembali di sekolah guru jurusan B1, yaitu ilmu sejarah hingga tahun 1956. Yakub kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Publisistik Jakarta pada tahun 1959 dan lulus dari jurusan Publisistik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 1961. Yang kelima, profesi daripada Yakub Utama adalah seorang guru, wartawan, dan pengusaha, lalu seorang pendiri Kompas Group dan beberapa media-media lain. Yang keenam, beliau, almarhum Yakub Utama, pernah mendapatkan penghargaan dan menerima Dr. Honoris Causa di bidang komunikasi dari Universitas Gadjah Mada dan menerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari pemerintah Indonesia tahun 1973 loh. Wah, luar biasa juga ya pemerintah kita memberikan penghargaan yang besar bagi yang bersangkutan. Yang ketujuh, beliau, almarhum Yakub Utama, mempunyai dua anak. Anaknya yaitu Lilik Utama dan Irwan Utama. Yang kedelapan, pernah berkarir sebagai jurnalis di sebuah media bernama Mingguan Penabur tahun 1956. Pria yang bergelar Dr. Honoris Causa itu pernah berkarir sebagai jurnalis dengan jabatan redaktur di Mingguan Penabur. Yang kesembilan, selain Kompas Group, beliau, yaitu Yakub Utama, ikut mendirikan The Jakarta Post bersama Gunawan Muhammad dan kawan-kawannya. Yang kesepuluh, pandangan hidup yang bersangkutan. Semasa hidup, almarhum Yakub Utama dikenal sebagai sosok sederhana loh. Ia selalu mengutamakan kejujuran, integritas, rasa syukur, dan rasa humanis. Di mata karyawan, dia dipandang sebagai pemimpin yang rendah hati dan tidak pernah menonjolkan status atau kedudukannya loh. Almarhum berpegang teguh pada nilai-nilai humanis. Dan itu juga yang ditanamkannya kepada karyawannya loh. Idealisme dan falsafah hidupnya telah diterapkan dalam setiap sayap bisnis Kompas Gramedia yang mengarah pada satu tujuan utama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
Yakub Utama adalah legenda jurnalis sejati yang tidak hanya meninggalkan nama baik, tetapi juga kebanggaan serta nilai-nilai kehidupan bagi Kompas Gramedia. Beliau sekaligus teladan dalam profesi wartawan yang turut mengukir sejarah jurnalistik bangsa Indonesia. Walaupun kini beliau telah tiada, nilai dan idealismenya akan tetap hidup dan abadi di dalam diri para pengikutnya, orang-orang yang terinspirasi dengannya. Beliau, Yakub Utama, meninggal dunia pada tanggal 9 September 2010. Adapun kutipan-kutipan inspirasi daripada Yakub Utama antara lain, ia pernah mengatakan bahwa janganlah kita kerdil, kita sulit, orang lain lebih sulit. Janganlah kita pasif dengan sekitar. Selalu berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat. Lalu, dia juga pernah berkata, dengan bekerja tidak maksimal kita sendiri mendegradasi talenta kemampuan. Lalu ia juga berkata, doa dari karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil akan berdampak buruk bagi perusahaan. Wow, luar biasa ya. Berarti beliau ini semasa hidupnya baik sekali kepada karyawannya. Lalu beliau juga pernah berkata, pendidikan tidak hanya menghasilkan anak-anak muda yang punya ilmu, tetapi juga tahu untuk apa ilmunya. Itu yang lebih penting. Berikutnya, dia pernah mengatakan, bekerja adalah berupaya dengan segenap akal budi untuk memenuhi tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bekerja tidak hanya mencapai kesuksesan karir, namun harus menjaga kejujuran dan integritas. Wow, benar-benar luar biasa ya beliau ini. Bisa menjadi teladan yang baik bagi kita. Ia pernah berkata juga, kita tidak butuh orang pintar, kita hanya butuh orang jujur. Nah, gimana nih pemirsa? Apakah pemirsa ikut juga menjadi orang yang jujur atau ya jawab sendirilah? Ia juga pernah berkata, saya membutuhkan tim karena saya tidak tahu semuanya. Kalau saya tahu semuanya, saya tidak butuh tim. Karena itulah yang akan membuat kita sukses. Wow, benar-benar bijaksana beliau ini. Ia juga berkata, bukankah menjadi salah satu tugas mulia kita menguntai kebijaksanaan dalam hidup yang secara berkala kita ikat dengan simpul-simpul berupa rasa syukur. Bekerja sesungguhnya adalah interaksi kombinasi yang kreatif antara intelek atau hati, senantiasa ada unsur seni dan permainan. Nah, itulah legasi yang ditinggalkan oleh beliau Dr. Yakub Utama. Benar juga ya kata pepatah ini, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, lalu manusia mati meninggalkan nama. Seorang manusia terutama diingat jasa-jasanya atau kesalahan-kesalahan yang pernah dibuatnya. Perbuatannya ini, baik ataupun buruk, akan tetap dikenal meskipun sudah meninggal dunia. Nama baik itu lebih berharga daripada harta loh, karena di saat orang wafat, nama baiknya akan dikenang sepanjang masa. Wah, kalau kita meninggalkan apa ya? Jangan sampai kita meninggalkan utang ya. Kalau meninggalkan hutang, repot tuh yang kita tinggalkan di dunia ini. Mereka akan melunasi utang kita dulu. Oke, itu bercanda. Tapi yang terpenting adalah kita harus meninggalkan nama baik sebelum Tuhan memanggil kita. Karena nama baik kita akan dikenang orang seperti almarhum Yakub Utama ini. Ia akan menjadi inspirasi bagi generasi kita, bahkan generasi berikutnya. Oke guys, itu saja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe, tinggalkan komentar, bunyikan lonceng, dan juga bagikan video ini. Bye-bye.